Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas karena Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, dari sekecil-kecilnya nikmat sampai sebesar-besarnya nikmat, contohnya nikmat iman wal Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, inna azabi lasadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat tabi'in dan tabi'annya yang telah ikut andil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangkan agama Islam, menyampaikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga yaitu keutamaan menuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan beberapa derajat. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, man arada dunya fa'ala bi ilmi wa man arada akhirah fa'ala bi ilmi wa man arada huma fa'ala bi ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus pakai ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus pakai ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia dengan kedua-duanya, maka juga harus pakai ilmu. Maka di yang pertama tadi kita harus menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun, dengan ikhlas, agar supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Dalam cakupannya dari ketiga hadis tadi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, dan barang siapa yang ingin bahagia dengan kedua-duanya, maka kita haruslah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan adapun yang hadis lain menjelaskan bahwasanya thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi orang-orang muslim untuk menuntut ilmu. Dan adapun dalam menuntut ilmu, kita harus penuhkan perhatian kita kepada adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas karena kita dalam menuntut ilmu, kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah lillahi taala. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Di mana dalam kiasan Arab yang berbunyi manjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat. Ketika kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka di situ semua jalan terbuka. Karena mengapa? Tadi kiasan Arab menyampaikannya bahwasanya manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh atau barang siapa yang berkeinginan dengan sungguh-sungguh, maka ada jalan. Itu. Yang ketiga yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terlindungi dari godaan-godaan, baik pun itu internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu mengamalkan ilmu. Apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pelajari dari kecil sampai besar, maka kita haruslah untuk mengamalkannya. Karena mengapa? Kita ketahui bahwasanya orang-orang yang baik itu yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya.
Maka kita, apapun itu bentuk ilmu yang dengan ikhlas kita mendapatkannya dan dengan bersungguh-sungguh kita memperjuangkannya, maka kita haruslah untuk mengamalkannya. Karena orang yang baik itu orang yang mempunyai manfaat bagi dirinya sendiri dan mempunyai manfaat bagi orang lain. Yang kelima, berhias dengan akhlak mulia. Baik, tadi kan kita sudah menuntut ilmu dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, meminta pertolongan Allah, dan juga kita mengamalkan ilmu. Maka kita harus hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang lemah lembut, tenang, santun, sabar, dan lain sebagainya. Maka kita sampai ke tahap untuk mendakwahkan ilmu atau menyampaikan ilmu kepada diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.